Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya pikir saudara kisahnya sudah sering kali dikhotbahkan, kisahnya sudah sering kali diceritakan. Tetapi pagi hari ini izinkan saya untuk saya menyampaikan sesuatu apa yang waktu saya mempelajarinya, yang itu sempat menyentuh hati saya karena Tuhan berbicara hal yang lain dari kisah yang ada. Amin, saudaraku. Baik, saya kasih tema judul pada pagi hari ini adalah price tag. Diambil dari sebuah kisah saudaraku, kisah tentang Zakheus. Saya sering bercanda dengan Pak Andreas Raharjo, terutama Pak Andreas Raharjo kalau sudah menyudutkan saya karena postur saya yang pendek saudaraku. Jadi dia sering bilang Zakheus ke saya. Ya. Dan waktu berkesempatan beberapa waktu yang lalu, kesempatan pergi ke Israel dan melihat pohon ara dan memang cabang-cabangnya itu ada saudara. Saya mencoba untuk naik ke atas pohon ara. Ternyata saudaraku pohon ara memang ada beberapa jenis dan pohon aranya itu ada jenis yang bisa dipanjat saudara. Dan memang cabangnya itu agak bisa menjulur sehingga kita bisa dalam tanda kutip seperti kita bertengger seperti burung itu di atas carangnya itu saudara. Dan saya pikir maaf kata, setiap kali saya pergi ke Israel, waktu di Israel itu saya keliling dan waktu ada di dekat tembok ratapan di sana, saya melihat ada orang Israel Yahudi pakai baju Yahudi gitu saudara dan memang tingginya itu saudara semampai. Saudara tahu semampai? Ya, semeter pun tak sampai gitu saudara. Jadi waktu saya melihat orang itu saudara, itu masih tingginya itu semeter itu sudah termasuk topi yang cukup tinggi, topi hitam. Jadi waktu saya ngelihat orang itu saudara, saya langsung kaget. Dalam benak saya, apakah ini Zakheus gitu saudara? Maksud saya, Zakheus itu tingginya mungkin seperti itu. Dan waktu saya membayangkan tingginya memang seperti itu, dalam benak saya berbicara dalam hati saya, memang Zakheus itu ternyata seperti apa yang Tuhan katakan, pendek tubuhnya. Nah saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu. Mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-19. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakannya buat saudara sementara saudara menyimak Alkitab saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Selanjutnya ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat yang selanjutnya dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, waktu saya membaca kisah tentang Zakheus ini, saudaraku, saya melihat ada satu kejadian di mana rupanya Zakheus ini tidak terlalu mengenal Yesus. Tetapi dia hanya dengar tentang Yesus itu siapa. Dan karena dia mendengar saudaraku bahwa Yesus itu siapa, lalu dia mencoba untuk melihat seperti apakah Yesus itu waktu dia memasuki kota Yeriko. Dan karena keingintahuannya saudaraku, dia mencoba untuk melihat. Nah waktu saya mempelajari tentang kisah Zakheus ini saudaraku, bahwa ada hal-hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang saudaraku begitu juga dengan hidup kita ini beberapa di antara saudara mungkin ada yang baru pertama kali datang. Dan saudara baru mengenal tentang, dan saudara baru saja dengar tentang siapa itu Yesus. Dan saudara mencoba untuk mengenal dia lebih dekat lagi. Maka ketika saudara, biasanya orang Kristen pergi ke gereja dan mencoba untuk ketemu dengan yang namanya Tuhan Yesus, mereka menyembah,
saudara mulai mempelajari bagaimana caranya orang Kristen menyembah Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Tetapi saudara, kadang-kadang ada banyak halangan yang membuat kita itu nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Menurut adat orang Yahudi, saudaraku, yang saya coba pelajari, karena tubuhnya Zakius ini pendek, Zakius ini memiliki keterbatasan untuk dia bisa masuk ke bait Allah. Karena orang yang tidak sempurna dianggap orang yang kurang sempurna. Sehingga dia mengalami rejection, dia mengalami penolakan bahwa dia bisa diterima di bait Allah. Itu sebabnya nggak ada kesempatan untuk dia untuk bisa bertemu dengan Tuhan dan mengalami sesuatu seperti layaknya orang-orang normal. Begitu sebaliknya, maksud saya begitu sama halnya seperti orang yang sakit kusta mungkin. Orang yang sakit kusta benar-benar dikucilkan, tetapi ini tidak dikucilkan, hanya saja dia tidak bisa ikut menyeluruh seperti layaknya orang-orang umum. Belum lagi saudaraku, karena dia harus survive, dia harus bertahan di dunia ini, dia harus bertahan di situ, saudara. Akhirnya dia mencoba untuk mencari dalam tanda kutip mungkin pekerjaan yang dia bisa geluti. Dia jadi pemungut cukai. Dan karena statusnya dia sebagai pemungut cukai, saudaraku, dia langsung dicap sebagai orang yang berdosa. Saudara, banyak kali juga di dalam dunia ini, terus terang saudaraku, ada seringkali status atau jabatan kita atau posisi kita, kadang-kadang saudaraku, itu sudah membuat orang lain menjudge diri kita sebelum mereka mengetahui dan menilai siapa diri kita yang sebenarnya. Contoh saudaraku, beberapa teman saya ada yang kerja di bagian purchasing atau bagian pembelian di sebuah perusahaan. Dan biasanya orang Indonesia kalau bercakap-cakap gitu ya, kamu kerja di mana gitu saudara, dan dia bilang bahwa saya kerja di bagian purchasing gitu, langsung ngomong apa saudara, enak dong ya, basah, becek ya daerahnya, maksudnya departemennya itu becek. Dalam hati saya, lu pikir wah kerja di genangan air gitu saudara, di banjir gitu, yang becek gitu. Tetapi orang sudah menilai bahwa kalau kerjanya di bagian purchasing, oh pasti itu banyak ceperan-ceperan, pasti banyak mungkin. Apalagi kalau misalnya ada orang yang berkata bahwa saya kerja di bagian bea cukai. Nah, orang-orang biasanya kalau di luar negeri, saudaraku, masuk ke Indonesia, yang ditakuti itu, yang dirindukan masuk ke Indonesia, tetapi yang ditakuti ketemu sama orang bea cukai, betul gak? Itu? Sampai semuanya saudara, semua label-label harga itu dicopotin semuanya, dan berusaha untuk disembunyikan, supaya nggak ketemu sama orang bea cukai. Berusaha untuk disembunyikan. Kenapa? Bukan masalah kalau orang bea cukainya itu fair, tetapi kebanyakan kadang-kadang saudaraku, orang-orang bea cukai itu tidak fair dan berusaha untuk memeras. Dan kalau kita punya jabatan dan punya posisi tertentu, saudaraku, kadang-kadang kita ini sudah otomatis dicap nggak benar, padahal belum tentu kita seperti itu. Nah, Zakius juga mengalami hal yang sama. Zakius itu sudah pendek badannya, secara postur tubuh dia sudah dianggap nggak wajar dibandingkan dengan orang-orang normal. Yang kedua, saudaraku, posisi dan jabatan pekerjaannya itu membuat dia nggak bisa untuk memberikan alasan bahwa dia itu wajar dong saya punya pekerjaan. Saudara mengerti maksud saya? Tetapi orang selalu menganggap bahwa kalau pemungut cukai pasti orang berdosa. Pasti orang berdosa. Ya saudara, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudaraku, adalah dari sikap hatinya Zakius ini. Karena Zakius ini baru mendengar tentang Tuhan. Dia mendengar berita tentang Yesus. Dan dia ingin bertemu dengan Tuhan. Dan sekalipun karena orang banyak itu, saudaraku, menutupi dan menghalang-halangi dia nggak pandang menyerah. Tetapi dia justru, saudara, berlari mendahului orang banyak itu. Saudara ngerti? Dia berlari mendahului orang banyak. Dia mencoba mencari sesuatu yang dia bisa pegang untuk dia bisa melihat wajah Yesus. Dia naik ke atas pohon ara.
Saya membaca di sebuah ensiklopedia tentang pohon ara yang Zakheus naiki ini. Ada beberapa jenis seperti tadi saya sebutkan. Pohon ara yang Zakheus naiki ini buahnya saudara tidak baik. Dan buahnya ini biasanya untuk makanan binatang dan orang-orang miskin. Zakheus ini orang kaya. Dia punya posisi, dia punya jabatan. Tetapi dia membiarkan dirinya dan pride-nya, harga dirinya itu dihancurkan untuk dia mendahului orang banyak. Dia lari sekencang-kencangnya untuk mendahului orang banyak. Dan dia temukan satu pohon ara yang pohon ara. Dan dia panjat pohon itu dan dia untuk melihat Yesus. Saudara, saya mau beritahu. Poin yang pertama adalah kalau engkau bersungguh-sungguh hati untuk mencari Tuhan, kalau engkau bersungguh-sungguh hati untuk mencari Tuhan, Tuhan akan menemukan dirimu. Wanita yang pendarahan 12 tahun, seperti yang mungkin saudara sering dengar khotbahnya. Ada begitu banyak orang, saudaraku, yang berdesak-desakan dengan Tuhan Yesus. Tetapi wanita yang pendarahan 12 tahun ini punya satu keyakinan. Dan dia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Dan seketika itu saudara, ketika wanita itu menjamah jubah Yesus, dan Tuhan Yesus merasakan ada energi, ada power, ada kuasa yang keluar dalam dirinya, dan dia langsung berbalik dan dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Dan semua orang pasti heran. Mungkin Petrus kali yang selalu langsung kasih respon. Tuhan, pikir dong pakai otak. Ini kan orang banyak berjubel dan banyak berdesak-desakan, jelas pasti banyak orang yang menyentuh engkau. Tetapi Tuhan bilang, no, ada satu orang yang menyentuh aku. Aku merasakan ada satu energi, ada satu kuasa yang keluar dalam diriku. Saudaraku, begitu juga dengan kejadian Zakheus. Ada banyak orang yang berbondong-bondong untuk melihat Yesus. Tetapi Tuhan berkata bahwa dia mencari satu orang yang bersungguh hati mencari kepada dia. Dan Zakheus itu saudaraku, dia walaupun pendek dan dia nggak punya kesempatan untuk melihat karena postur tubuhnya, tapi dia nggak menyerah. Dia lari mendahului orang banyak dan dia panjat itu pohon ara. Dan saudara mau tahu, itulah yang membuat Yesus dari kejauhan dia melihat Zakheus, dan itulah yang menarik Yesus kepada Zakheus. Sekalipun ada banyak orang, tetapi mata Yesus tertuju kepada satu orang yang bersungguh hati untuk mencari dia. Itu sebabnya gak heran saudaraku, tepat saudaraku di bawah pohon ara itu, Yesus bisa langsung appoint, Yesus bisa langsung menunjuk pada Zakheus, dikatakan, Zakheus, aku turun. Aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Saya gak tahu dari mana Yesus tahu bahwa itu Zakheus namanya. Tetapi ada divine revelation because he is God. Dari kejauhan Yesus sudah melihat. Dia nggak mempedulikan orang-orang yang berkerumun banyak. Dia nggak mempedulikan orang yang banyak berkerumun di sekeliling dia yang mencoba untuk melihat dia juga. Tetapi dari kejauhan matanya sudah tahu dan dia melihat ada satu orang di sana yang ingin bertemu dengan aku. Dan bersungguh-sungguh hati. Dan waktu Yesus berada di bawah pohon ara itu, Yesus langsung menunjuk, Zakheus, turunlah. Sebab hari ini aku harus bertemu dengan engkau. Pagi ini, hari ini juga. Ada banyak orang, tetapi saya mau beritahu. Ada satu orang yang bersungguh hati untuk mencari Tuhan. Sebelum kau datang dan melangkahkan kaki ke tempat ini, ketika kau bersungguh hati untuk mencari Tuhan, saya mau beritahu, Tuhan sudah melihat hatimu, amin. Dari kejauhan. Pada saat waktu engkau masih bangun pagi, dan waktu masih mungkin engkau ada di kamar mandi untuk menyiapkan dirimu, Allah sudah melihat engkau. Dan semakin dekat waktunya, dan semakin dekat ketika kau menyembah Tuhan, kau tahu persis bahwa Allah dari situ. Dan saya mau beritahu pada saudara pagi hari ini, Tuhan sedang beracara buat engkau. Dan Tuhan mau menjamah hidupmu. Kalau engkau bersungguh hati mencari Tuhan, dari kejauhan, Yesus sudah melihat Zakheus. Apa yang membuat Yesus tertarik dengan Zakheus? Apa yang membuat Yesus mengenal Zakheus? Bukankah kerinduan hatinya dia untuk mengenal, untuk melihat Yesus itu siapa? Dia punya pilihan, saudaraku. Dia bisa suruh orang, suruhannya,
untuk memanggil Yesus datang ke rumahnya, karena dia punya posisi dan dia orang kaya. Yang kedua, saudaraku, dia juga punya pilihan yang lain ketika dia merasa bahwa dia nggak punya kesempatan lagi ketemu Yesus karena badannya pendek dan ketutupan banyak orang. Dia pikir, ya sudahlah, next time there will be another opportunity to seek Jesus. Lalu dia pulang. Bisa saja dia melihat dan dia nggak punya kesempatan dan dia pulang. Tetapi sikap hatinya yang ngotot itu, saudara, yang dia lari mendahului orang banyak dan dia ketemu Yesus, itu yang membuat dia bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara, dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, cari maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan padamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin, saudaraku. Minta, cari kata Tuhan, dan ketuklah pintu. Karena baginya siapa yang meminta, mencari dan mengetuk akan mendapatkannya. Zakius melakukannya seperti itu. Pagi hari ini ada berapa banyak saudara juga yang saudara mencoba seperti itu. Engkau berlari, engkau mendahului semuanya. Engkau ingin mengetahui tentang Tuhan, pendapat hidupnya dari Tuhan sendiri. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kedua, saudara tahukah bahwa Zakius dalam bahasa Ibrani-nya itu, saudara, artinya pure, atau dengan kata lain, saudara, adalah righteous one, seorang yang benar. Saudara, mari kita kilas balik sedikit ayat firman Tuhan ini. Dikatakan begini, saudara. Ketika Zakius berhasil untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memanggil Zakius itu untuk menginap di rumahnya, menumpang di rumahnya hari itu. Lalu ada percakapan antara Zakius dengan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.